nggak apa-apa Pak, sama saya. Oh di ada saku, baju perempuan nggak pakai saku, bentar. Sakunya saku pinggir. Dan ntar ibu pegang aja deh. Apakah semuanya sudah lengkap? Pada kemana ini? Fauzi? Oh sudah ada. Hanan? Fauzan ada. Siapa lagi? Hanan. Ya ampun. Jadi kita 3 JP-nya kemarin akan materi dengan materi K12 bersama Pak Kemal. Lalu kalau kalian ada pertanyaan tentang materi kemarin, kata Pak Kemal jangan dulu karena kemarin belum sampai hitung-hitungan ya. Kemarin belum sampai hitungan. Atau sudah? Belum. Baru konsepnya ya. Jadi sekarang yang dikuatkan adalah stoikiometrinya dari soal cerita. Ini komposisi soalnya ada stoikiometrinya, ada hidrokarbonnya, ada kesetimbangannya. Oke, kita hanya satu soal kalau selesainya satu soal. Tapi kalau bisa lebih, kita akan bahas beberapa. Soalnya boleh disalin, kita kerjakan sama-sama. Ya? Sama, siapa yang sudah punya ini? Punya Kak? Alia. Alia. Lihat ya halaman 30. Boleh, kita kerjakan di situ. Oh, boleh. Di mana? Di kamar mandi. Nah ya, itu tulis dulu soalnya kalian H2O-nya gas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap semuanya ya? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan mereview materi yang ke-11 lalu. Karena materi K12-nya kemarin kalian udah sampai mana? Reduksi oksidasi? Sampai satuan? Oke.
sekarang kita bahas di 1 JP, hanya 1 JP, tapi kita coba mereview materi K11 ini. Ini materi sampai sifat koligatif kemarin. Sifat koligatif belum sudah masuk hitungan. Oh, baru satuan konsentrasi yang kemarin. Titik didih koligatifnya baru sampai titik didih. Kenaikan titik didih, fraksi mol udah. Fraksi mol sebenarnya sudah dibahas kan di kelas 11. Sebagian fraksi mol itu kan komposisi mol terhadap mol total udah ya. Nah, sekarang coba kalian lihat soal. Contoh soal TKA 2 tahun lalu. Contoh soal TKA tahun lalu. Proses penyambungan atau pemotongan logam menggunakan gas asetilena atau C2H2. Kalau kita pakai penamaan hidrokarbon yang pernah kalian pelajari waktu semester lalu, C2H2 namanya apa? Sofi sangat suka tuh yang penamaan. C2H2. Etana, etuna, atau C2H2 itu CnH2n. CnH2n plus 2. Cn atau Cn mana? Nggak ada CnHn ya. Cuma ada CnH2n min 2 dan coba. Di sini namanya asetilena. Berarti alkena. Kalau alkena itu berarti Cn tadi kata Agam apa? CnH2n min 2. Good. Ini adalah alkena. Alkena itu kata rangkap berapa? 2. Lalu ada Cn. Kalau yang rangkap 3 namanya apa? Alkuna. CnH. Bukan tebak-tebakan. Kalian lihat coba. Cn H2n. Kalau alkana plus 2. Alkena. Kalau alkuna apa? Oke. Apa ya Ibu sebelum ke sini? Sini dulu. Pada lupa nih, Oke. Buat yang baru gabung di semester kemarin, Amir dan Wati pasti belum kebayang nih. Ini ngomongin apa sih? Nih, C. Terus yang nanya Fauzi, apa tuh Bu? Sama Isan. Enggak ya? Nih, kalau misalnya karbon, C punya berapa tangan? 4. Berarti kalau misalnya seperti ini, cuma ikatan rangkap 1, ini namanya adalah alkana. Alkana. Kita mulai dari yang karbon 2. Karbon 2. Kalau alkana ikatannya ikatannya 1, ikatannya itu jenuh, maka H-nya nyisa berapa? Di sini? Sehingga rumus akhirnya C2H6. Lalu alkena. Alkena itu rangkap 2. Karena kata kalian tangannya 4, berarti di sini sisanya berapa? H2. Berarti rumus akhirnya C2, nggak apa-apa, ini review kok. Jadi yang 1 JP itu Ibu akan mudahkan untuk review ya. Lalu alkuna. Alkuna rangkap berapa? 1, 2, 3. Tangannya C berapa? 4, berarti sisanya 1, 1. Berarti C2H2. Nah, ini nama ininya, nama IUPAC-nya C2H6 adalah etana. Ini etena. Yang ini C2H2 itu adalah etuna. Jadi, meskipun ini adalah asetilena, ini ada bukan C2H2 yang lurus, dia ada gugus asetil. Apa gugus asetil? Kalian ingat? Lupa. Gugus asetil yang apa? Nggak apa-apa. Kita Ibu dari sini dulu. Jadi, ternyata kalau dilihat dari sini, dia seolah-olah sama dengan ini. Tapi
Apa ya? Oh, sebentar. Kalau ini etana. Kalau C1 bisa nggak di sini? Tadi yang dibilang sama Agam. Rumusnya itu nanti ini menjadi CnH2n plus 2. Yang ini CnH2n. Yang ini CnH2n min 2. Ya, berarti yang ini salah nih. CnH2n min 2 ini adalah rangkap 3. Yang ini justru ini yang rangkap 2. Ya, kalau kalian lupa, kalian gunakan saja karbon 2. Oke, penamaan itu ada anak, enak, dan una. Kalau misalnya 1 itu adalah gimana ya? Yang alkana deh, coba lihat catatan kalian. Fauzi masih ingat yang alkananya aja. Mulai dari CH3-nya. Metana, bantu ibu. Pertamanya metana, lalu etana, lalu 3 propana. Oke, Ahmad mulai ingat. Yang keempat, butana. 5 baru pentana. Ini baru 5. Yang 6 heksana. 7 ini bahasa Latin ya, heksa, hepta. 8 apa 8? Oktet ya. Oktana. Nanti kalian belajar tentang angka oktet ya, bilangan oktan. Lalu 9 nonana. 10 dekana. Alhamdulillah. Ini kalau alkana. Coba Rifki, kalau alkenanya mulai dari mana? Alkena. Berarti akhiran jadi enak. Jadi, nah kalau C2, kalau alkena dan alkuna tidak pernah ada yang sendiri. Karena ikatan rangkap tidak mungkin terbentuk ketika C-nya sendiri kan? Ya. Ketika C-nya 1, ini kan C-nya 1, ini C-nya 2. Ini review aja ya. Berapa jumlah H-nya? Nah, maka ini kalau yang metana bisa, tapi kalau misalnya metena dan metuna bisa nggak? C1. Bisa nggak? Dia nggak ada temennya. C, ikatan rangkap 2, rangkap 3, tapi C-nya sendirian. Bisa nggak? Enggak, dia ngikat siapa ya? Nah, makanya dimulai, kalau yang ikatan rangkap mulai dari 2. Jadi apa, Ki? Kalau alkena, jadinya etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena. Oke, ya, good. Berarti kalau misalnya gitu, Fauzan, ibu langsung nanya, kalau alkuna di C4 jadi apa? Butuna. Kalau di oktana, tuna. Di C10, dekuna. Ya, kita kembali ke soal ini dulu. Nanti penamaan akan ibu ulang sedikit-sedikit, spill dikit-dikit. Proses penyambungan atau pemotongan logam ini menggunakan gas asetilena sebagai bahan bakar yang dikenal sebagai laskarbit. Kebayang ya? Laskarbit, pernah ke bengkel pengelasan, ada aroma khas, pernah nyium? Itu aroma dari pembakaran ini. Proses pembakaran ini menggunakan oksigen. Kalian sudah tahu oksidasi itu pasti menggunakan oksigen. Dia akan menimbulkan nyala api dengan suhu 3500 derajat Celcius yang bisa melumurkan besi, logam. Jika 4 liter gas asetilena dibakar sempurna, artinya kalau dibakar sempurna artinya apa? Gam, apa artinya dibakar sempurna, Gam? Apa artinya dibakar sempurna? Tidak ada sisa dari reaksi. Definisi dibakar sempurna, ini tidak bersisa. Ya, jadi 4 liter gas asetilena dibakar sempurna, si asetilenanya tidak bersisa dengan 10 liter gas oksigen, dia akan menghasilkan volume gasnya
si karbon dioksidanya 8 liter, si uap airnya, fasenya gas, itu adalah 4 liter. Pertanyaannya adalah, berapa volume total hasil reaksi? Pertanyaan pertama. Coba. Kita pindahin ke sini ya. Masuk nggak sih ke layar? Jadi kenapa sekarang direkam? Supaya kalau kalian lupa, kalian bisa lihat rekamannya. Ini Ibu hapus ya. Nanti kita ulang lagi kok. Ini spill dulu. Karena untuk yang penamaan hidrokarbon di pertemuan berikutnya akan kita review. Sudah selesai sebenarnya ya. Ini kan hanya memanggil ingatan lama. Oke. Siapa yang mau kerjain ini? Siapa yang udah dapat berapa volume akhir? Volume total hasil akhir reaksi? Berapa? Langsung dihitung atau itu mah kelihatan? Berapa volume total hasil akhir reaksi? Berapa, Hanan? Pertanyaannya adalah berapa volume total akhir reaksi? Berapa? Langsung kelihatan nggak? Berapa, San? Ada nggak di situ? Kita tulis soalnya. Berapa? Siapa yang bilang? Berapa, Gam? Kenapa 12? 8 tambah 4. Kan dikasih tahu soalnya. Nah itu, jadi soal-soal TKA itu kita udah mikir kemana gitu. Itu soalnya sepanjang ini. Pertanyaan yang A-nya misalnya. Berapa volume total gasnya? Karena ini memang dua-duanya gas ya. Di akhir reaksi. Di sini memang ada reaksinya panjang. Apa ya? C2H2. Ini asetilena, lalu oksigen, gas pembakarnya, lalu menghasilkan CO2, karbon dioksida ya, ditambah 2H2O. Ini sudah seimbang ya. Kalian boleh cek jumlah CH dan O-nya. Di sini 4 liter. Mula-mula, kalian tulis di sini. Mula-mula 4 liter. Di sini berapa liter? 10 liter. Bereaksi. Nah, karena dia habis, bereaksi sempurna, tadi yang dibilang sama Agam, ini pasti habis. Yang di sini akan habis. Lalu hasil akhirnya akan terbentuk 8 liter CO2. Kenapa Ibu masih tulis begini? Masih udah tahu jawabannya karena Ibu pengen tunjukkan sesuatu. Yang ditanya pertanyaan A, berapa volume total akhir? Total dari gas di akhir reaksi. Kan berarti cuma nambahin ini sama ini ya. Untuk yang pertanyaan itu. Tapi ini soal beranak. Pertanyaan berikutnya adalah berapa perbandingan ini. Apakah perbandingan massa gas C2H2 dan O2-nya? B. Rasio perbandingan C2H2 berbanding oksigen. Rasio atau perbandingan gas C2H2 terhadap O2. Berapa menurut Hanan berapa? Rasio atau perbandingan C2H2 banding oksigen. Menurut Hanan berapa? 2. Berapa? Menurut Hanan berapa banding berapa? Enggak, rasio atau perbandingan reaksi. Siapa yang bilang koefisien? Gam, jadi berapa? 2 banding 5. Kenapa, Gam? Koefisien itu menentukan apa, Gam?
Mol dan volume dari yang mula-mula reaksi atau sisa? Yang reaksi. Jadi kalau misalnya di sini ada 4 liter, yang bereaksi berapa liter? Kan harus habis 4. Lalu yang di sini yang bereaksi berapa? Oke. Di sini 2. Oke, habis bener ya. Di sini habis. Jadi ini sempurnanya, di sininya bereaksi sempurna, di sininya pun oksigennya pas di 10 liter. Perbandingannya bukan 4 terhadap 10, tapi 2 berbanding 5. Sama aja, Bu. Betul. Kebetulan di soal ini sama saja, tapi kalian nggak boleh membandingkan ini ya. Kenapa? Coba gini, Nan. Oksigen di alam berapa liter? Kita nggak tahu kan? Tergantung volume ruangnya. Kalau misalnya Ibu tulis di sini 13 liter. Ini kita bicara tentang konsep reaksi pembatas. Di sini 13 liter, di sini 4 liter. Perbandingannya 2 banding 5. Yang bereaksinya berapa? Yang bereaksinya tetap 2 berbanding 5, berarti tetap 10 oksigennya. Berat, tapi dia tidak habis. Ada sisa oksigen di ruangan itu 3 liter. Ini hukum apa? Kok Kirchhoff? Emang pakai listrik? Hukum Kirchhoff. Ini hukum apa? Perbandingan mol menunjuk perbandingan koefisien, perbandingan volume waktu pas gas ideal. Apa coba? Hukum kalau kekalahan massa Lavoisier ya, Lavoisier. Kalau ini yang perbandingan volume waktu kita bilang gas ideal. PV sama dengan nRT. Yang dulu loh. Yang temannya Gay-Lussac. Ngomong ada Gay-Lussac. Siapa? Dipapai satu-satu coba. Gay-Lussac? Bukan. Siapa? Boyle? Bukan. Albert Einstein. Siapa? Avogadro. Oke. Kalian biar ingat gini. Avogadro, kalian tuh kelas 10 ingat kan bilangan Avogadro berapa? Oke, berapa Jan? L, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka apa ini? Bukan jimat ya, angka apa ini? Jumlah partikel dalam setiap satu mol atau satu atom? 1 mol ya. Jumlah dalam setiap satu. Kenapa Ki? Kalau mau ditanya mendingan nanya sekarang. Ini ngantuk, cuma 1 jam sama Ibu sedang ngantuk. Ayo. Nah, ini kan namanya bilangan Avogadro. Kalau Ibu nanya gini. Kata kalian 1 mol. 1 mol CH2 dengan 1 mol H2. Berapakah bilangan Avogadronya? Sama apa beda? Sama, karena dia sama-sama 1 mol. Artinya dipengaruhi MR tidak? Tidak. Di sini berarti konsep yang masuk apa? Ini akan selalu tetap dengan ini. Berarti adalah jumlah partikel dalam setiap 1 mol. Jumlah partikel itu nanti jadi apa? Jumlah partikel gas. Dia akan memenuhi apa? Volume. Memenuhi ruangan. Makanya nanti dari Avogadro ini simpelnya ya. Ini yang sudah kita pelajari itu tuh nanti N akan sebanding dengan sebanding ya. Karena sudah faktor pengalinya. Makanya kalau Ibu bahas yang gas ideal sedikit boleh? Kan kalau P-nya tetap nih. Boleh, jadi Ibu sarankan besok-besok catatan yang K11-nya di bawah ya. Kalau P-nya tetap, maka P per T-nya akan konstan. Ya. Kalau T-nya yang tetap, maka P dikali V-nya yang tetap. Kalau PV, satu lagi V. V-nya yang tetap, maka P per T-nya tetap. Ditambah bahwa N sebanding dengan V. Ini kan, yang waktu itu kalian menurunkan ini. Ini kan asal mula dari R-nya itu dari mana? Ya. Ya kan?
Ini gas ideal kan? Sini nyambung tuh. Oh gitu. Berarti rasio perbandingan yang bereaksi antara asetilena dengan oksigen adalah 2:5. Karena apa, Wati? Perbandingan dari koefisien. Koefisien itu menunjukkan perbandingan dari yang jumlah mol yang bereaksi. Dan mol itu sebanding dengan volume karena terkait. Kebayang? Oke. Lalu yang C. Oh, tadi udah ya yang Avogadro. Volume gas yang ini. Nuri kalau lihat soal di sini kelihatan ya, volume gasnya mana yang lebih berkurang lebih banyak volumenya. Kita nggak usah lihat ini, kita bisa lihat ini. Volume gas yang berkurang lebih banyak, artinya yang dia jadi reaksi pembatas. Di sini siapa yang berkurang lebih banyak? 2:5. Siapa yang akan berkurang lebih banyak? Oksigen. Volume oksigen itu akan berkurang lebih banyak, lebih berkurang dibandingkan volume C2H2. Ini, ada yang mau tanya sampai sini? Apa? Yang B itu rasio atau perbandingan dari dua pereaktan C2H2 dan O2. Rasio atau perbandingan reaksi. Ini ibunya taruh di atas. Rasio atau perbandingan reaksi antara C2H5 dengan oksigen berapa? Nah, ini hasil. Ini, oke, itu saja. Kita tanya satu lagi ya, belum habis. Kecuali kalau udah bisa jawab. Nih. Oke. Nuri lihat yang nomor 3-nya Nuri di halaman sama. Ini Ibu geser ke sini. Ibu tulis di halaman sampingnya tentang mineral bauksit. Jadi X2O5 X2O3 ini adalah hasil pengolahan bauksit dengan proses Hall-Héroult. Hall-Héroult itu ini. Oke, ini terlalu panjang nulisnya. Ada senyawa X2O3 itu kadar, langsung aja. Kadar X-nya, kalian udah belajar fraksi mol, harusnya kemarin diingatkan. Itu adalah 53%. Maka berapa AR dari atom X? AR-nya berapa? AX itu kita nggak tahu, apakah dia Ca, apa dia logam apa, kita nggak tahu. Cuman ini soalnya begini, ada X2O3, di mana X itu satu senyawa yang berguna dalam industri kosmetik. Lalu dalam bentuk teroksidasinya X2O3 dia paling banyak ditambang di pertemuan bauksit. Nah, diketahui kadar X-nya 53%. Berarti kadar O-nya berapa? Berapa sisanya? Artinya oksigennya berapa persen? Kalau X-nya 53%, O-nya berapa persen? Sisanya dong, 100 dikurangi 43 berapa? 47%. Nah, gimana cara mencari AR atom X? Kalian tahu nggak AR-nya O berapa? 16. Oke, AR-nya 16. Kalian tahu dia itu bentuk tabelnya X2O3. Gimana cara mencari AR atom X?
Coba kerjakan sendiri. Ibu tinggalin 5 menit. Boleh? Coba kerjakan sendiri. Di sini tidak ada kuncinya, tapi kalian coba kerjakan sendiri. Yang punya boleh jelas kemana? Oh, yang C ini. Pertanyaannya tadi tuh antara dua reaksi C2H2 dan O2, siapa yang turun lebih banyak? Artinya yang berkurang lebih banyak. Di sini bisa dilihat 2 versus 5. Siapa yang turun lebih banyak? 5. Artinya untuk setiap 2 mol C2H2 dia membutuhkan 5 mol. Terbukti dengan yang bereaksinya, ini kan R bereaksi ya. 4 liter C2H2 membutuhkan 10 liter. Jadi yang berkurang lebih banyak siapa? Oksigen. Artinya oksigen turun lebih. Ya, bertanya ya kalian kalau ada yang masih nggak ngerti. Ini ibu kasih waktu 5 menit. Izin ibu belum tahu. Kalau ibu lebih bentar ya.